Bah. Ini lanjutan ampe cerita carito sakaum sange menentukan dalam penyelesaian perdata adat lanjutan ampe. Pantiangnya keterangan saksi ahli dalam sengketa perdata adat khusus tentang sako pusako dan harto pusako tinggi. Maksudnya dan harto pusako tinggi kaum bagi pengadilan negeri di Sumatera Barat. Salah satu upaya hakim untuk mengetahui hukum adat yang hidup di setempat. Maksudnya salah satu upaya hakim untuk mengetahui hukum adat yang hidup di tempat atau di setempat di suatu daerah maksudnya adalah meminta keterangan para saksi ahli adat, terutama dari kalangan yang mengetahui seluk-beluk perkara-perkara adat itu. Biasanya akan lebih ideal dan akan lebih terang dan lugas kesaksiannya perihal adat material maupun formal menyangkut pokok sengketa sako pusako atau pusako tinggi suatu kaum dalam satu pasukuan di dalam suatu negari. Manakala saksi adat itu adalah dari kalangan ahli adat di negari dalam pasukuan para pihak berperkara, terutama bila terjadi kepunahan dalam suatu kaum yang berakibat timbul sengketa perwarisan atau pusako tinggi kaumnya. Sering kali tidak mudah menarik kesimpulan siapakah di antara para pihak itu yang harus diakui dan ditetapkan sebagai waris dari yang punah itu. Kadang-kadang persoalan begitu rupa sehingga bukan hanya perihal tanah atau pusako tinggi saja yang dipersoalkan, tapi mungkin juga perihal sako adat berupa gelar dan jabatan kebiasaan adatnya yang merupakan hak adat yang sifatnya imaterial, tidak berwujud. Pewarisnya mungkin saja ditentukan dengan melihat dasar kelarasan adatnya berkaitan dengan makna atau hakikat yang didapati dalam kata-kata Budi Cinago dan Koto Piliang atau varieties moderits, campuran dari kedua-duanya. Kata-kata itu punya komunikasi dalam adat yang penguraiannya akan memerlukan suatu penelitian yang akurat, baru diperdapat kesimpulan yang mendasar dan memudahkan baru dilakukan penerapan dalam kasus in concreto. Waktu yang dibutuhkan cukup lama untuk mencari dan menentukan karena para fungsional adat, minyak mamak dan ahli adat setempat mempunyai posisi paling penting. Sumber informasi adat dari dan buat negari setempat, apalagi bagi penyelesaian sengketa para pihak, terutama penghulu suku adat dan orang ampek jenis lainnya. Dalam suku para pihak yang berperkara harus memang sangatlah penting diterangkannya. Penting karena terangnya dianggap sangat mengetahui segala seluk-beluk pesukuan dan kaum-kaum yang terdapat di dalamnya, termasuk objek ratu-ratu yang dipakarukan. Itulah sebabnya pepatah menyatakan nan tahu di kili-kili jawi, nan tahu di poso-poso ialah ayam, nan jaleh di kayu tinggi ialah elang. Maksudnya penghulu adat dan atau minyak mamak orang ampek jenis lainnya itulah yang sangat mengetahui perihal seluk-beluk suatu persukuan tertentu dan termasuk masalah tanah wilayah suku maupun pasukuan dan kekuasaan para kaum yang ada di dalam pasukuan itu. Wilayah negari atau wilayah suku dan
ulayat kaum-kaumnya. Dalam kesaksiannya lekas di dalam kesaksiannya jaleh diperoleh data-data tentang genealogis teritorial dan anasir-anasir hukum adat lainnya seperti ranji keturunan, rumah gadang asabasamo, pandam pakuburan, sagolok sagadai, sasako sapapusako, sagurun gadang sabintala, sasawah sapamatang, sahino semalu, sabare saringan, dan lain-lain. Yang sangat penting artinya dalam pembuktian menurut hukum adat dalam sangkito perdata adat saku-saku maupun adat istiadat ko, kesaksian tentang hal-hal itu sangat diperlukan oleh pengadilan negeri dalam mengadili suatu perkara perdata adat, terutama dalam masalah sengketa perwarisan. Maka tidaklah memadai hanya mengemukakan pepatah-pepatah seperti soko turun temurun pusako jawe bejawe, soko tetap pusako baranjak, soko alang kurang galar pusako tinggi, sako galar pusako tinggi, itu maksudnya. Nan samunanya soko tetap pusako baranjak, soko gelar pusako tinggi, nan samo ninya juga belum, samo naik juga lumbuang, nan samo turun juga pocong, atau biri turun ke sawah, tibo di sama makan padi, dari ninya turun ke mama, dari mama turun ke kemanakan. Lang kurang bahasa Indonesianya ada juga menyebut turun ke kami, dan ada juga begitu pula pada pepatah ramo-ramo si kambang jati, kati endah pulang bakudu, patah tumbuh hilang baganti, namun pusako betu juo ado juo, arato saling kasuku, adat selingkah nagari, atau kok siriah lah pulang ke gagamnya, kok pinang lah pulang ke tampuaknya, dan yang lain-lain sebagainya. Sabok kedua belah pihak pun dalam sengketa pewarisan kurang putih atau ruang guntuang pesta saku-sakunya sama-sama memakai pepatah-pepatah itu, sehingga pengadilan sukar menentukan pihak manakah sebenarnya yang paling berhak atau yang paling prioritas mewarisinya. Pepatah-pepatah itu haruslah diisi dengan kata-kata di atas, baik janji keturunan, peralihan gelar sako-sako, perbuatan hukum berkaitan dengan arti sagolok sagadai. Begitu pula dengan peristiwa hukum manakala ada yang meninggal dunia berkaitan dengan sapandam sapakuburan, sabare saringan, sahino semalu. Ang sadonya itu dapat lebih memberi arti pada anasir-anasir sakaum lainnya, seperti sagurun gadang sabintala, sasasok sajami, sasawah sapamatang. Fakta tentang itu semua sadonya akan lebih dipercaya jika orang sampai ini dan atau fungsionaris adat yang menginformasikannya. Tidak kurang pentingnya memahami dalil gugatan penggugat tentang posisi dan pentingnya memahami dalil gugatan penggugat tentang posita dan petitumnya. Begitu pula perihal ekspansi tergugat, sebab biasanya pengadilan hanya melakukan pemeriksaan sepanjang gugatan formil dan material dalam jawaban tergugat. Pengadilan tidak akan mempermasalahkan sesuatu hal yang tak relevan dengan itu. Maka agar tidak berulang-ulang terjadi keadaan di mana lain yang ditanya, asing yang dijawab oleh saksi-saksi, maka selain anasir-anasir,
Sekaum menurut adat tadi, hendaklah para saksi-saksi juga mengetahui persis objek perkaranya sebanyak mungkin dan sesungguh-sungguh mungkin. Pengadilan dalam menyusun persangkaannya serta persangkaan undang-undang memang harusnya begitu, sebab hukum adat kita umumnya tidak tertulis. Maka seluruh anasir-nasir dan kurang elemen-elemen pembuktian sekaum menurut adat itulah seluruhnya diteliti dan dihubung-hubungkan satu sama lainnya, sambil mengutip mana-mana yang memang adat saling diperbantahkan oleh mereka, atau yang tegas-tegas sama-sama diakui timbal balik. Walaupun pembuktian menurut hukum adat dalam kurang Eropa menyebut keterangan dan terima dari orang lain, bukan kesaksian, dalam kurang auditu sama dengan hearsay. Namun pengadilan tidak selamanya menggunakan sistem itu, asalkan ada hubungan fakta yang satu dengan yang lain tak sama saling berantai lewat keterangan yang saksi tentang waris nan diterima, usaku nan ditolong. Sebab itulah yang dimaksud persangkaan hakim. Kembali pada subtema di atas, keterangan saksi adat, kurang saksi ahli dan fungsionaris adat memanglah penting peranannya di pengadilan guna menjelas masalah perwarisan harta pusaka tinggi terperkara. Dan oleh sebab itu janganlah merasa risih akan pertanyaan-pertanyaan yang dirasakan terlalu banyak. Penutup terakhir, telah dicoba mengutarakan masalah sekaum dengan mengkaitkannya pada umumnya pada rumusan hukum adat dan atau kriteria adat, dan telah diutarakan serba sedikit, bukankah sekitar dan upaya supaya menormalisirnya. Itu juga perihal pentingnya keterangan saksi ahli dalam perdata adat saku-saku tinggi kaum di pengadilan. Kesemuanya itu tujuannya adalah untuk mencari kepastian hukum adat di tengah-tengah tendensi pergeseran nilai-nilai perkembangan zaman dan tuntutan serta fenomena sosial dalam masyarakat adat. Berlakunya hukum adat yang berbhinneka tunggal ika di negara kesatuan Republik Indonesia tercinta itu, di samping produk perundang-undangan negara dengan hierarkisnya, sawanonyo sebenarnya patut disyukuri terutama dalam bidang hukum keperdataan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Bukan berarti pada negara-negara tertentu lainnya di belahan bumi ini di mana adat kebiasaan tidak dihargai sebagai hukum yang sebenarnya, seperti pada konsepsi hukum menurut John Austin maupun Hans Kelsen. Mudah-mudahan apa yang dapat diuraikan itu ada manfaat. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya.